Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak Bapak, siswa-siswi SDMI kelas 6 yang Bapak sayangi, Bapak doakan semoga anak-anak Bapak berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar pendidikan agama Islam walau di rumah saja. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita masuk pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku ridha Allah Tuhanku, aku ridha Islam agamaku, aku ridha Nabi Muhammad nabiku dan utusan Allah. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Baiklah anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 6 SDMI semester 1. Pelajaran 6, keteladanan Rasulullah dan sahabatnya. Sub pelajaran B4, keteladanan Ali bin Abi Thalib. KD 3.13. Memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Kisah keteladanan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Mekah, daerah Hejaz, Jazirah Arab, pada tanggal 13 Rajab 599 Masehi. Nama aslinya Haidar bin Abu Thalib. Rasulullah SAW memanggilnya Ali, yang berarti memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ayahnya bernama Abu Thalib, juga paman Nabi Muhammad SAW. Ibu Ali bernama Fatimah binti Asad. Ketika Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam, Ali saat itu berusia 10 tahun. Namun ia mempercayai Rasulullah SAW dan menjadi orang pertama masuk Islam, as-sabiqul awwalun, dari kalangan anak-anak. Masa remajanya banyak dihabiskan untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga dia menjadi pemuda yang cerdas, berani, dan bijak. Jika Rasulullah gudang ilmu, maka Ali ibarat kunci untuk membuka gudang itu. Mengenai keberanian Ali dibuktikan ketika beliau menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Padahal di luar rumah sudah dikepung pemuda-pemuda kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW yang akan hijrah ke Madinah. Saksikan video berikut. Ali bin Thalib merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Orang-orang Quraisy semakin hari semakin membenci Rasulullah. Mereka tidak ragu menyakiti bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad.
Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah karena mereka akan lebih aman di sana. Pada suatu malam ketika masih gelap gulita, tampak sekelompok orang-orang Quraisy yang membawa pedang dan tombak berkumpul. Mereka sedang mengelilingi suatu rumah yang saat itu ditempati oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy itu berencana untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka ingin menangkap dan hendak membunuh Rasulullah di rumah itu. Namun mereka masih menunggu perintah dari Abu Jahal yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang membenci kaum muslim. Sementara di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berbaring di tempat tidur dan memakai selimut yang biasanya digunakan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar dari rumah yang sudah dikepung ketat oleh para orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan mukjizat yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu tiba-tiba mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa keluar dari rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan kota Mekkah untuk hijrah ke Madinah. Ketika menjelang pagi, para pasukan Quraisy mulai terbangun keheranan. Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ketika sampai di kamar tidur, mereka menjadi sangat bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya. Mereka kemudian mengelilingi tempat tidur itu sambil membawa pedang yang terhunus. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, kami datang untuk membunuhmu." Ali lalu membuka selimutnya. Sontak orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pun terkejut. "Aku bukanlah Muhammad yang kalian cari," kata Ali kepada para orang-orang Quraisy itu. Abu Jahal yang semakin marah membentak, "Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?" Ali menjawab dengan santainya, "Aku tidak tahu, semalaman aku hanya tidur di sini." Orang-orang Quraisy yang durhaka itu kecewa karena gagal membunuh utusan Allah. Mereka lalu meninggalkan Ali dan keluar dari rumah Rasulullah dengan tangan hampa. Di Mekah, Ali tinggal selama 3 hari untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, Ali ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Ia juga membawa 2 ekor kambing untuk membantunya membawa barang bawaan sekaligus untuk menghapus jejaknya agar tidak diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan dalam perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar, Rasulullah beristirahat sejenak di dalam Gua Thur selama 3 hari. Pada saat itu, hanya ada 4 orang yang mengetahui keberadaan mereka. 3 di antaranya adalah putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta 1 pembantu mereka yaitu Amir bin Fuhairah. Begitulah salah satu kisah yang menceritakan tentang kecintaan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah. Ia rela berkorban demi beliau meskipun nyawa adalah taruhannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal rasa cinta kita sebagai umat kepada Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan dengan putri Rasulullah SAW, Fatimah Az-Zahra. Ali juga terkenal sangat berani dalam medan perang. Dengan pedangnya warisan Rasulullah yang diberi nama Zulfikar, Ali banyak berjasa membawa kemenangan di berbagai medan perang seperti Perang Badar, Perang Khandaq, dan Perang Khaybar. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, masyarakat Arab meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin umat khalifah. Ali bin Abi Thalib memerintah lebih kurang 5 tahun, 656 sampai 661 Masehi.
Selain pemberani, Ali juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan, yaitu beliau mendirikan madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Karena kecerdasan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memberi gelar Babul Ilmi, berarti pintu ilmu. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah. 1. Mengganti pejabat atau gubernur yang kurang cakap kala kepemimpinan Utsman bin Affan dan menunjuk pejabat yang baru. 2. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Khalifah Utsman bin Affan kepada para keluarga tanpa tujuan yang jelas. 3. Memberi tunjangan kepada kaum muslimin yang butuhkan diambil dari Baitul Mal. 4. Menjadikan kota Kufah menjadi pusat pemerintahan. 5. Memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan khalifah sebelumnya, antara kawasan Persia, Irak, Iran sekarang, dan Afrika Utara. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib wafat usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau wafat karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota pembangkang kelompok Khawarij saat mengimami salat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan. Akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir 21 Ramadan tahun ke-40 Hijriah. Keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Pemberani. Ali bin Abi Thalib berani membela kebenaran. 2. Kesungguhan dalam belajar. 3. Sederhana. 4. Penyayang kepada fakir miskin, kaum duafa. 5. Kecerdasannya. Anak-anak Bapak, di akhir video ini Bapak akan memberikan tugas. Silakan tulislah soal dan jawaban berikut di buku tulis dengan tulisan yang rapi, foto dan WA-kan ke Bapak atau Ibu Guru Ananda. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kita sudahi dengan bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.